Ada malam dalam sejarah manusia, di mana langit seolah runtuh, bintang-bintang padam, dan harapan yang sudah dipelihara bertahun-tahun hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Bukan di medan perang yang megah, bukan di hadapan pasukan yang saling berhadapan, tetapi di sebuah taman yang sunyi, di bawah cahaya bulan purnama, di antara pohon-pohon zaitun yang sudah berabad-abad berdiri. Itulah Taman Getsemani, dan itulah malam yang mengubah segalanya. Tapi sebelum kita sampai ke malam itu, kita perlu mengenal mereka lebih dalam. Siapakah 12 orang ini sesungguhnya? Mereka bukan orang-orang pilihan dari kalangan terpandang. Tidak ada anak bangsawan di antara mereka. Tidak ada lulusan sekolah tinggi agama di Yerusalem. Petrus dan Andreas adalah nelayan dari Betsaida. Tangan mereka kasar oleh tambang dan jaring. Wajah mereka gelap terbakar matahari di atas danau Galilea. Yakobus dan Yohanes, dua bersaudara yang juga nelayan, begitu temperamental sampai Yesus menjuluki mereka Boanerges, anak-anak guntur. Matius adalah pemungut cukai di Kapernaum, profesi yang paling dibenci orang-orang Yahudi karena dianggap pengkhianat yang bekerja untuk penjajah Roma. Simon orang Zelot berada di kutub yang berlawanan, anggota gerakan perlawanan yang percaya Roma harus diusir dengan kekerasan. 12 nama, 12 latar belakang, 12 temperamen yang berbeda. Yang menyatukan mereka hanya satu hal. Mereka mendengar seorang rabi dari Nazaret berkata, "Ikutlah aku." Dan mereka meninggalkan segalanya. Selama 3 tahun, dunia mereka tidak pernah sama lagi. Mereka berjalan bersama seseorang yang berbicara dengan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan seperti ahli Taurat yang mengutip pendapat rabi lain, tetapi seperti seseorang yang tahu kebenaran dari sumbernya sendiri. Di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur hanya dengan sepatah kata. Di Danau Galilea, ia berjalan di atas air, lalu mengulurkan tangan menangkap Petrus yang tenggelam karena panik. Di Betsaida, seorang buta yang belum pernah melihat warna matahari seumur hidupnya, pulang ke rumah dengan mata menatap langit biru untuk pertama kali sambil menangis. Di depan makam Lazarus di Betania, Yesus berdiri, menangis, lalu berteriak, "Lazarus, keluarlah!" Dan seorang lelaki yang sudah 4 hari mati, berjalan keluar dengan kain kafan masih membalut tubuhnya. Mereka menyaksikan semua itu dengan mata mereka sendiri dalam jarak yang sangat dekat. Tidak heran jika harapan mereka membumbung tinggi. Mereka percaya dengan yakin, dengan penuh semangat, bahwa inilah Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi, yang akan membebaskan Israel dari Roma, yang akan mendirikan kerajaan Allah, di mana penindasan berakhir dan keadilan ditegakkan. Yakobus dan Yohanes bahkan pernah meminta agar boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika kerajaan itu tiba. Mereka sudah merancang masa depan dalam kepala masing-masing. Tetapi kemudian datanglah minggu terakhir. Diawali dengan sambutan luar biasa. Orang banyak menghamparkan jubah dan daun palem di jalan ketika Yesus memasuki Yerusalem menunggangi keledai. Teriakan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan," memenuhi udara. Para murid berjalan di antara kerumunan itu dengan dada membusung. Tetapi Yesus menangis memandangi kota itu. Mereka tidak mengerti mengapa. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Yesus mengajar di Bait Allah,
berhadapan langsung dengan para imam dan ahli Taurat, menyebut mereka kuburan yang dilabur putih. Ketegangan semakin menajam, dan di suatu tempat dalam hiruk-pikuk itu, Yudas Iskariot diam-diam pergi menemui imam-imam kepala. "Apa yang akan kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka menimbang 30 keping perak. Yudas setuju. Tidak satu pun dari 11 murid lainnya tahu. Sampai malam Kamis itu tiba. Di sebuah ruangan atas di Yerusalem, Yesus makan bersama ke-12 muridnya untuk terakhir kali. Ia mengambil roti, memecahnya. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia mengambil cawan anggur. "Inilah darahku, darah perjanjian baru." Mereka makan dan minum, bingung namun tidak bertanya. Lalu Yesus berkata sesuatu yang membuat suasana membeku. "Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Mereka saling memandang dengan mata terbelalak, satu persatu bertanya pelan, "Apakah aku, Tuhan?" Bahkan Yudas bertanya dengan muka tidak berubah, "Apakah aku, Rabi?" Yesus menjawab dengan tenang, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Setelah perjamuan, mereka berjalan keluar kota, mendaki bukit, dan masuk ke Taman Getsemani. Yesus meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes menemaninya lebih jauh ke dalam taman. Di sana ia berlutut. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak seperti seseorang yang menanggung beban yang tak bisa digambarkan. "Jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." 3 kali Yesus pergi berdoa. 3 kali ia kembali mendapati mereka tertidur. Lukas mencatat bahwa dalam tekanan yang luar biasa itu, keringat Yesus jatuh seperti titik-titik darah ke tanah. Sebuah kondisi medis yang dikenal sebagai hematohidrosis, ketika tekanan ekstrim memecahkan pembuluh darah kecil di sekitar kelenjar keringat. Ia berdoa sendirian, sementara murid-muridnya tidur. Lalu mereka datang. Suara langkah kaki yang banyak, cahaya obor bergerak di antara pepohonan, suara besi bergesekan, dan di depan rombongan itu berjalan seseorang yang dikenal sangat baik oleh semua yang hadir, Yudas Iskariot. Ia menghampiri Yesus dan mengecup pipinya, tanda yang sudah ia sepakati dengan para serdadu sebagai sinyal penangkapan. "Salam Rabi." 2 kata, sebuah ciuman, dan pengkhianatan yang paling terkenal dalam sejarah. Kepanikan meledak seketika. Petrus mencabut pedang kecilnya dan menebas. Telinga Malkus, hamba imam besar, jatuh ke tanah. Yesus menghentikan Petrus, memungut telinga itu dan menyembuhkan Malkus di depan mata semua orang. Lalu ia berbalik kepada rombongan serdadu. "Akulah orang yang kamu cari," dan ia menyerahkan diri. Dalam sekejap, para murid itu buyar. Markus mencatatnya dengan sangat jujur. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan ada seorang pemuda yang berlari begitu panik, sehingga kainnya tertinggal di tangan seseorang yang mencoba menangkapnya. Ia kabur dalam keadaan telanjang ke dalam kegelapan malam. Banyak ahli menduga itu adalah Markus sendiri yang mungkin menyisipkan dirinya sebagai saksi mata yang malu. Namun Petrus tidak bisa pergi jauh. Ia mengikuti dari kejauhan
ketika Yesus digiring ke rumah imam besar Kayafas. Di halaman, ia duduk di antara para pelayan dan serdadu yang menghangatkan diri di sekitar api unggun, berharap tidak dikenali. Namun 3 kali ia ditunjuk, dan 3 kali ia menyangkal. Yang ketiga dengan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan di saat itulah ayam berkokok. Dari seberang halaman, Yesus berbalik. Matanya bertemu dengan mata Petrus. Hanya sedetik, namun sedetik itu cukup untuk meruntuhkan segalanya. Petrus keluar dan menangis dengan sesak, tangisan paling pahit dalam hidupnya. Hari berikutnya, Golgota. Di antara semua murid laki-laki, hanya Yohanes yang hadir, berdiri di kaki salib bersama Maria, ibu Yesus, dan Maria Magdalena. Dari atas salib itu, dengan nafas yang tersendat oleh penderitaan, Yesus memandang ibunya dan berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Sebuah tindakan kasih di puncak penderitaan, memastikan ibunya ada yang merawat, bahkan ketika ia sendiri sedang sekarat. Jam ke-6, kegelapan menyelimuti seluruh negeri selama 3 jam. Jam ke-9, suara dari atas salib bergema ke seluruh Golgota. "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu kata-kata terakhir, "Sudah selesai." Kepala terkulai, nafas berhenti. Tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Di ruangan tersembunyi di kota Yerusalem, 10 orang duduk dalam diam yang beku. Tidak berani keluar, tidak berani bersuara. Setiap langkah kaki di lorong luar membuat jantung mereka berhenti sedetik. Yang 3 tahun berjalan dengan penuh keyakinan, yang pernah menyaksikan mukjizat demi mukjizat, kini bersembunyi seperti orang-orang yang kehilangan segalanya. Seseorang akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Semuanya sudah berakhir." Dan tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang punya jawaban. Itulah kondisi mereka pada Jumat malam dan Sabtu yang panjang itu. Bukan hanya ketakutan fisik, takut ditangkap, takut diadili seperti guru mereka, tetapi ketakutan yang jauh lebih dalam. Ketakutan bahwa mereka telah salah, bahwa 3 tahun itu adalah sebuah kesalahan besar, bahwa Mesias tidak mungkin berakhir di atas kayu salib seperti seorang penjahat. Harapan mereka bukan hanya mati, ia dikuburkan, disegel dengan batu besar, dan dijaga oleh serdadu-serdadu Roma. Jika mereka begitu takut, begitu hancur, begitu kehilangan arah, bagaimana mungkin orang-orang ini kemudian mengubah dunia? Sabat berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari kudus. Namun bagi 11 orang yang bersembunyi di balik pintu terkunci, Sabat itu terasa seperti penjara. Setiap kali angin menggerakkan daun di luar, setiap kali terdengar langkah kaki di lorong, bahu-bahu mereka langsung menegang. Bayangan serdadu, bayangan penangkapan, bayangan salib. Yudas sudah tidak ada di antara mereka. Ia yang menerima 30 keping perak sebagai harga pengkhianatannya, mengembalikan uang itu kepada para imam kepala dengan tangan gemetar. "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Para imam menjawab dingin, "Itu urusanmu sendiri." Yudas melempar keping-keping itu ke lantai bait Allah, lalu pergi dan mengakhiri hidupnya sendiri.
11 orang kini tersisa. 11 orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Malam Sabtu berganti dini hari Minggu, dan disinilah sejarah berubah arah. Sebelum fajar menyingsing sepenuhnya, beberapa perempuan sudah bergerak. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus, karena pada Jumat sore mereka tidak punya cukup waktu sebelum Sabat dimulai. Tidak ada harapan dalam perjalanan pagi itu, hanya duka yang ingin mereka tuangkan dalam satu-satunya cara yang tersisa. Di perjalanan, Maria Magdalena berbisik, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk kita?" Namun mereka tetap berjalan. Kadang kasih mendorong kaki untuk terus melangkah, meski akal berkata tidak ada gunanya. Namun ketika mereka tiba di makam itu, batu sudah terguling. Matius mencatat bahwa malaikat Tuhan turun dari langit, menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Wajahnya seperti kilat, pakaiannya putih seperti salju. Para serdadu yang berjaga gemetar dan jatuh pingsan seperti orang mati. Ketika para perempuan melangkah masuk, mereka hanya menemukan satu hal: kain kafan yang terlipat rapi dan tidak ada tubuh. "Janganlah kamu takut. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Maria Magdalena berlari, kakinya menghentam tanah berbatu-batu, nafasnya tersengal, jubahnya berkibar. Ia tidak berhenti sampai tiba di tempat para murid bersembunyi. Kuburannya kosong, mereka sudah mengambil Tuhan dari kubur. Petrus dan Yohanes saling pandang tidak lebih dari sedetik. Lalu keduanya berlari. Yohanes lebih cepat dan lebih muda, tiba lebih dulu, membungkuk mengintip ke dalam. Namun ia tidak masuk. Petrus yang datang belakangan langsung menerobos masuk tanpa berpikir panjang, seperti karakternya yang selalu begitu. Ia melihat kain kafan yang tergeletak dan kain peluh yang terlipat rapi di sudut lain. Yohanes pun kemudian masuk juga dan mulai percaya. Meski Injil mencatat dengan jujur bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Mereka pulang dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dada mereka. Dan kemudian Yesus mulai menampakkan diri. Pertama kepada Maria Magdalena. Ia masih di dekat makam, menangis ketika seseorang menyapanya. "Perempuan, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Ia menyangka tukang kebun. Lalu suara itu mengucapkan satu kata saja, "Maria." Dan di dalam satu kata itu, dalam cara nama itu diucapkan, ia mengenali segalanya. "Rabuni," guruku. Maria Magdalena, perempuan yang pernah dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat, menjadi orang pertama yang membawa berita kebangkitan kepada para murid. Dalam tradisi Gereja Timur, ia disebut rasul bagi para rasul. Penampakan berikutnya terjadi di jalan menuju Emmaus, kepada 2 orang pengikut yang sedang berjalan dengan hati hancur. Seorang asing bergabung dalam perjalanan mereka dan mulai menjelaskan seluruh isi kitab suci tentang Mesias, dan hati mereka berkobar-kobar. Ketika mereka duduk makan malam bersama dan orang asing itu memecahkan roti, mata mereka terbuka. Mereka mengenalinya dan ia lenyap dari hadapan mereka. Keduanya bangkit dan berlari kembali ke Yerusalem malam itu juga.
Namun, penampakan yang paling dramatis terjadi di ruangan tersembunyi itu sendiri. Para murid masih di balik pintu terkunci, mendiskusikan semua laporan yang masuk. Tiba-tiba, tanpa bunyi pintu terbuka, tanpa langkah kaki, tanpa ketukan, Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terpaku, gemetar, beberapa mengira melihat hantu. Yesus menunjukkan tangannya, lubang bekas paku, menunjukkan lambungnya, luka bekas tombak. Lalu ia bertanya sesuatu yang terasa sangat manusiawi di tengah momen yang begitu luar biasa. Adakah padamu makanan di sini? Mereka memberikan sepotong ikan goreng, dan ia memakannya di depan mereka. Bukan roh, bukan bayangan, ia makan bersama mereka. Sukacita murid-murid itu melihat Tuhan. Namun ada satu orang yang tidak ada malam itu, Thomas. Ketika yang lain menceritakan apa yang terjadi, ia menggeleng keras. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bukan keras kepala semata. Ini adalah reaksi seseorang yang sudah terlalu sakit untuk berharap lagi. Delapan hari kemudian, mereka berkumpul lagi. Kali ini Thomas ada. Dan tiba-tiba Yesus berdiri lagi di tengah mereka dengan cara yang sama. Ia langsung berpaling kepada Thomas. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Thomas tidak perlu mencucukkan jarinya. Melihat saja sudah cukup. Ia berlutut dan berkata kata-kata yang menjadi salah satu pengakuan iman terkuat dalam seluruh Alkitab. "Ya Tuhanku dan Allahku." Selama 40 hari berikutnya, Yesus menampakkan diri berulang kali. Di tepi Danau Galilea, para murid yang kembali ke pekerjaan lama mereka, menjala ikan sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa, mendengar suara dari tepi pantai, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu." Jala itu tidak kuat menahan ikan yang masuk. Yohanes mengenalinya pertama. Itu Tuhan. Petrus langsung terjun ke air. Di sana sudah ada bara api dengan ikan yang sedang dipanggang dan roti. Yesus yang bangkit dari mati sedang menyiapkan sarapan untuk murid-muridnya. Di sanalah terjadi pemulihan yang paling intim. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali, sebanyak 3 penyangkalan di halaman imam besar. Setiap pertanyaan seperti pisau yang membuka luka lama, tetapi pisau yang juga membersihkan dan menyembuhkan. 3 kali Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dan 3 kali Yesus merespons, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus dipulihkan, bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi justru karena jatuhnya yang paling dalam itulah yang membuat pemulihan itu begitu nyata. Lalu tibalah hari ke-40. Di bukit dekat Betania, Yesus berkumpul dengan para murid untuk terakhir kalinya. Ia memberikan mandat yang akan menjadi kompas hidup mereka. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pergi ke semua bangsa sampai akhir zaman. Lalu ia terangkat
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem, bukan dengan kepala tertunduk seperti saat keluar dari Getsemani, tetapi dengan sukacita, dan mereka menanti seperti yang diperintahkan. 10 hari berlalu, lalu tibalah hari Pentakosta. Yerusalem penuh sesak oleh peziarah dari berbagai penjuru dunia. Para murid berkumpul bersama 120 orang, termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang dulu tidak percaya, namun kini ada di sana. Pukul 9 pagi, tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bukan dari jendela, bukan dari luar, tetapi seolah udara sendiri yang bergolak dari dalam. Lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala masing-masing dari mereka, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Kerumunan di luar membanjir. Orang-orang dari Partia, Media, Mesir, Libya, Roma, Arab, masing-masing mendengar bahasa kampung halamannya sendiri. Bukankah mereka semua orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Dan Petrus, lelaki yang beberapa minggu sebelumnya tidak berani mengakui mengenal Yesus di hadapan seorang perempuan pelayan, berdiri di hadapan ribuan orang dari berbagai bangsa dan berkhotbah dengan suara yang tidak gemetar sedikit pun. Ia menunjuk langsung kepada Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan Kristus. Kata-katanya menghujam. Hari itu, 3.000 orang percaya dan dibaptiskan dalam satu hari oleh orang-orang yang 40 hari sebelumnya bersembunyi di balik pintu terkunci karena takut. Inilah transformasi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan psikologi atau sosiologi. Orang-orang yang trauma biasanya tidak bangkit dalam hitungan minggu menjadi pengkhotbah publik yang berani. Namun, itulah yang terjadi, dan satu-satunya penjelasan yang mereka sendiri berikan adalah konsisten dari awal hingga akhir. Yesus hidup, kami melihatnya, kami menyentuhnya, kami makan bersamanya. Sesuatu yang nyata telah terjadi di makam itu, dan sesuatu yang nyata telah terjadi di dalam diri mereka. Angin Pentakosta sudah berhembus, api sudah menyala, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Setelah hari Pentakosta, Yerusalem tidak pernah sama lagi. 3.000 orang yang dibaptiskan pada hari itu bukan sekadar angka. Mereka adalah gelombang pertama dari sebuah gerakan yang tidak akan bisa dibendung oleh tembok kota manapun. Mereka berkumpul setiap hari, belajar dari para rasul, memecahkan roti bersama, berdoa, bahkan menjual harta milik mereka dan membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkan. Namun, dunia di luar tembok persekutuan itu tidak bersahabat. Para pemimpin agama di Yerusalem melihat apa yang terjadi dengan kecemasan yang semakin cacat. Gerakan yang mereka pikir sudah selesai ketika Yesus disalibkan, justru tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir di depan gerbang indah Bait Allah, dan 5.000 orang lagi percaya hanya dari satu peristiwa itu. Mahkamah Agama merespons dengan penangkapan dan intimidasi. Petrus dan Yohanes digiring ke ruang sidang yang sama di mana Yesus pernah diadili. Pertanyaan mereka terdengar akrab.
dengan kuasa manakah kamu bertindak demikian?" Dan Petrus, lelaki yang di halaman yang tidak jauh dari sini, pernah 3 kali menyangkal di depan seorang pelayan. Kini berdiri tegak dan menjawab, "Dengan nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Mahkamah agama itu terdiam. Mereka menatap 2 orang yang mereka sebut tidak terpelajar dan sederhana dengan kebingungan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Akhirnya mereka hanya bisa mengancam dan memerintahkan agar para rasul berhenti berbicara dalam nama Yesus. Jawaban Petrus dan Yohanes menjadi salah satu pernyataan paling berani dalam sejarah gereja. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bukan keberanian yang dipaksakan, bukan heroisme yang dibuat-buat, tetapi ketidakmampuan untuk diam. Karena apa yang mereka lihat terlalu nyata, terlalu besar, terlalu mengubah segalanya untuk disimpan dalam diam. Penganiayaan semakin terorganisir. Stefanus, seorang diaken muda yang penuh Roh Kudus, tampil sebagai pembicara yang begitu kuat sehingga tidak ada yang sanggup membantahnya. Para pemimpin agama menyewa saksi-saksi palsu, menangkapnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Di sana Stefanus memberikan pembelaan terpanjang yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, yang berakhir dengan tuduhan langsung, "Kamu selalu menentang Roh Kudus." Kata-katanya membakar amarah orang banyak, hingga mereka menyumbat telinga dan menghalang-halanginya keluar kota untuk dilempari batu. Stefanus berlutut di bawah hujan itu. Darah mengalir, dan kata-kata terakhirnya adalah doa. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu ia tertidur. Di antara orang-orang yang melemparinya, ada seorang muda bernama Saulus dari Tarsus. Ia menjaga jubah-jubah para pelempar batu dengan penuh persetujuan. Nama itu akan muncul lagi, dengan cara yang tidak seorang pun bisa menduganya. Kematian Stefanus membuka pintu bagi penganiayaan besar-besaran. Saulus memimpin operasi itu dari rumah ke rumah, menyarit laki-laki dan perempuan ke penjara. Jemaat di Yerusalem berserak ke seluruh pelosok Yudea dan Samaria. Namun apa yang dimaksud sebagai penghancuran justru menjadi penyebaran. Kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Seperti benih dandelion yang ditiup angin, semakin dihembuskan, semakin jauh ia tumbuh. Dan dari Yerusalem, para rasul mulai bergerak ke ujung-ujung bumi. Petrus memulai perjalanannya ke berbagai kota di sepanjang pesisir. Di Lida, ia menyembuhkan seorang laki-laki yang sudah 8 tahun berbaring lumpuh. Di Yope, ia membangkitkan seorang perempuan bernama Dorkas. Tubuh yang sudah dingin itu duduk kembali ketika Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Di Kaisarea, sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah gereja terjadi. Petrus datang ke rumah seorang perwira Romawi bernama Cornelius, bukan orang Yahudi, dan memberitakan Injil. Roh Kudus turun atas seluruh rumah tangga itu, dan Petrus membaptiskan mereka. Untuk pertama kalinya dengan begitu jelas, Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk semua orang. Petrus kemudian dijebloskan ke penjara oleh Herodes Agripa, dirantai di antara 2 serdadu. Namun malam sebelum ia hendak diadili,
malaikat Tuhan masuk, rantainya jatuh, dan pintu penjara terbuka sendiri. Ia mengetuk pintu rumah tempat jemaat sedang berdoa baginya, dan mereka begitu tidak percaya sampai mengatakan kepada pelayan yang membuka pintu, "Engkau tidak waras." Pada akhirnya, Petrus tiba di Roma, jantung dari kekaisaran yang telah menyalibkan gurunya. Yohanes melayani bertahun-tahun di Yerusalem sebagai salah satu dari 3 pilar utama gereja mula-mula. Ketika Yerusalem semakin berbahaya, ia membawa Maria, ibu Yesus, ke Efesus, kota pelabuhan besar di Asia Kecil. Di sana, ia mendirikan dan mengembalakan jemaat yang tumbuh menjadi salah satu yang terkuat di dunia awal. Dari Efesus pula, ia menulis Injil Yohanes dan ketiga suratnya. Dokumen-dokumen yang memancarkan kedalaman teologis luar biasa dari seseorang yang pernah berbaring bersandar di dada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ketika Domitianus berkuasa, Yohanes dipanggil ke Roma dan menurut tradisi gereja, dicelupkan ke dalam kuali minyak mendidih sebagai upaya eksekusi. Ia keluar tanpa luka. Domitianus yang frustrasi kemudian mengasingkannya ke Patmos, pulau berbatu di Laut Agea yang digunakan sebagai tempat pembuangan narapidana politik. Disitulah, dalam kesendirian di antara batu-batu karang dan suara ombak, Yohanes menerima penglihatan-penglihatan yang menjadi kitab Wahyu. Thomas mengambil arah yang paling mengejutkan. Menurut tradisi yang sangat kuat dalam komunitas Kristen India kuno, ia pergi ke timur jauh, melampaui Persia, melampaui batas-batas dunia yang dikenal kebanyakan orang Yahudi pada masanya. Ia tiba di pantai barat daya India sekitar tahun 52 Masehi, mendarat di kota yang kini dikenal sebagai Kodunggalur di Kerala. Di sana, ia memberitakan Injil, mendirikan 7 jemaat, dan membaptiskan ribuan orang, termasuk keluarga-keluarga dari kasta Brahmin tertinggi. Komunitas Kristen di Kerala hingga hari ini, yang berjumlah jutaan orang, memanggil diri mereka Nasrani atau orang Kristen Santo Thomas, dan menyimpan tradisi yang berakar langsung dari pelayanan Thomas hampir 2000 tahun lalu. Matius pergi ke Ethiopia, wilayah yang luas dan misterius di selatan Mesir, lalu melanjutkan perjalanan ke Persia. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia membawa Injil yang ia tulis sendiri dan memberitakannya dengan mulutnya sendiri. Lelaki yang pernah duduk di balik meja menghitung uang pajak untuk penjajah Roma, kini berjalan ribuan mil demi memberitakan kabar yang tidak bisa dibeli dengan emas sebanyak apapun. Andreas bergerak ke utara dan timur, ke Skitia, wilayah padang luas di utara Laut Hitam. Dari sana ia bergerak ke Bizantium, kota yang kelak menjadi Konstantinopel dan kemudian Istanbul. Gereja Ortodoks di Rusia, Ukraina, dan Rumania memandang Andreas sebagai rasul yang membawa iman kepada nenek moyang mereka. Di setiap kota yang mereka masuki, ceritanya hampir selalu sama. Pertama, sambutan dari orang-orang yang lapar akan kebenaran, lalu penolakan yang keras di sinagoge-sinagoge Yahudi, di kota-kota Yunani dan Roma. Injil yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar terdengar sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan politik. Para penjual patung berhala kehilangan bisnis, para imam kuil kehilangan persembahan, dan mereka semua punya kepentingan untuk menghentikan penyebaran ajaran ini.
Penjara, cambukan dan pengusiran menjadi bagian keseharian para rasul. Paulus, rasul yang datang belakangan namun menjadi penyebar Injil paling produktif, mencatat dalam suratnya, 5 kali aku menerima 40 pukulan kurang 1 dari orang Yahudi. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Bukan keluhan, melainkan daftar yang membuktikan bahwa Injil layak untuk diperjuangkan. Setiap kali mereka bisa memilih untuk berhenti, untuk diam, untuk kembali ke kehidupan lama yang lebih aman. Petrus bisa kembali ke jaring ikannya, Matius bisa kembali ke meja cukainya. Mereka memilih untuk tidak melakukannya. Karena bagi mereka tidak ada jalan kembali ke kehidupan yang lama, bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena mereka sudah melihat sesuatu yang mengubah segalanya, dan tidak ada kehidupan lama yang bisa memuaskan orang yang sudah mengenal kebenaran itu. Injil terus mengalir dari Yerusalem ke Yudea, dari Yudea ke Samaria, dari Samaria ke ujung-ujung bumi, ke Roma, ke Etiopia, ke India, ke Skitia, ke Yunani. Persis seperti yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka di bukit itu sebelum ia terangkat. Namun perjalanan itu belum selesai. Bagian yang paling berat masih menanti. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kebenaran yang berani disuarakan di dunia yang tidak mau mendengar. Para rasul itu tahu harganya. Mereka pernah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi kepada guru mereka. Cambukan, mahkota duri, salib, dan tombak. Namun mereka tetap berjalan, satu persatu, ke arah yang berbeda-beda. Ini adalah kisah akhir hidup mereka, bukan kisah kekalahan, tetapi kisah tentang bagaimana sebuah keyakinan yang lahir di tepi Danau Galilea terbukti cukup kuat untuk menghadapi kekaisaran terbesar di dunia dan menang. Yakobus, yang pertama gugur. Yakobus anak Zebedeus adalah saudara kandung Yohanes, salah satu dari 3 murid terdekat Yesus. Ia yang pernah bersama Petrus dan Yohanes menyaksikan transfigurasi di atas gunung, ketika wajah Yesus bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti cahaya. Ia yang pernah meminta agar diizinkan duduk di sebelah kanan Yesus dalam kerajaannya. Yesus menjawab dengan pertanyaan balik, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Dengan penuh semangat, Yakobus menjawab, "Kami dapat." Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum." Yakobus tidak tahu betapa harfiah kata-kata itu akan terbukti. Sekitar tahun 44 Masehi, Raja Herodes Agripa pertama menangkap Yakobus dan memerintahkan eksekusi dengan pedang. Kisah para rasul mencatatnya dalam 1 kalimat yang singkat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. 1 kalimat untuk kematian seorang rasul yang pernah berjalan di atas air bersama Yesus. Namun dalam kesingkatan itulah ada keagungan. Tidak ada drama yang berlebihan. Ia mati, dan gereja terus berjalan. Eusebius, sejarawan gereja mula-mula, mencatat sebuah tradisi yang menyentuh hati. Seorang yang bertugas mengantar Yakobus ke tempat eksekusi, begitu tergerak oleh keberanian dan ketenangan Yakobus sepanjang persidangan, sehingga ia menyatakan dirinya percaya kepada Yesus di tempat itu juga. Keduanya kemudian dipenggal bersama-sama. Sebelum kepala mereka jatuh, orang itu memohon pengampunan kepada Yakobus, dan Yakobus memeluknya sambil berkata, "Damai bagimu."
Inilah orang yang dulu Yesus juluki anak guntur karena temperamennya yang meledak-ledak. Ia mati dengan damai di bibirnya. Petrus, salib terbalik. Tahun 64 Masehi, api besar melanda Roma selama 9 hari. Separuh kota hangus. Kaisar Nero, yang menurut beberapa sejarawan kuno mungkin memerintahkan kebakaran itu sendiri untuk membersihkan lahan bagi proyek megahnya, membutuhkan kambing hitam. Orang-orang Kristen adalah pilihan yang sempurna. Nero menuduh mereka membakar kota. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu penganiayaan paling brutal dalam sejarah awal gereja. Beberapa dijahit di dalam kulit binatang lalu dilemparkan kepada anjing-anjing buas. Beberapa dibakar hidup-hidup di taman-taman Nero sebagai tobor manusia. Tacitus, sejarawan Romawi yang bukan orang Kristen, menulis tentang peristiwa ini dengan nada iba yang tidak bisa ia sembunyikan. Petrus ditangkap. Menurut tradisi yang sangat kuat dan konsisten dalam sejarah gereja, dicatat oleh Origen dan dikonfirmasi oleh Eusebius, Petrus dijatuhi hukuman mati dengan penyaliban. Namun, ia mengajukan satu permintaan kepada para algojo. Ia minta disalib dengan kepala di bawah. Alasannya sederhana dan menghancurkan hati. Ia merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Petrus mati di atas salib terbalik di Roma, kepala di bawah, kaki di atas. Dan menurut para penulis gereja mula-mula, ia tidak berhenti berkata-kata tentang Yesus, bahkan dari atas salib itu, mengajar orang-orang di sekitarnya sampai nafas terakhirnya. Di tempat itu, di Bukit Vatikan di Roma, sebuah basilika berdiri hari ini, Basilika Santo Petrus. Di bawah altar utamanya, para arkeolog pada abad ke-20 menemukan sisa-sisa makam kuno yang diyakini sebagai makam Petrus. Tulang-tulang seorang lelaki tua yang terkubur dalam posisi terbalik. Lelaki yang pernah menangis di halaman imam besar, mati dalam posisi terbalik demi sebuah keyakinan yang tidak bisa ia ingkari. Thomas di ujung dunia. Di Mylapore, yang kini masuk dalam kota Chennai di India Selatan, Thomas menghadapi permusuhan dari para imam Hindu yang melihat pertobatan besar-besaran sebagai ancaman. Pada tahun sekitar 72 Masehi, ketika Thomas sedang berdoa di atas sebuah bukit, ia ditombak oleh seorang Brahmin yang marah. Thomas mati di bukit itu, bukit yang kini disebut San Thome. Di atasnya berdiri sebuah basilika putih yang memandang ke Teluk Benggala. Di bawah altarnya tersimpan relikwi yang diyakini sebagai tulang-tulang Thomas. Jutaan peziarah mengunjunginya setiap tahun. Orang yang pernah berkata tidak akan percaya sebelum menyentuh sendiri luka-luka Yesus, mati ditombak di negeri yang tidak pernah ia bayangkan akan ia injak demi keyakinan yang sudah ia sentuh dengan tangannya sendiri dan tidak bisa ia dustakan. Andreas berkhotbah dari atas salibnya sendiri. Di Patras, Yunani, Andreas menghadapi gubernur Romawi bernama Egeas yang memerintahkannya berhenti memberitakan Injil. Andreas menolak, bahkan dengan tenang justru memberitakan Injil kepada Egeas secara langsung. Egeas marah dan menjatuhkan hukuman mati. Namun ia memerintahkan agar Andreas tidak dipakukan ke salib, melainkan diikat
agar kematiannya lebih lambat dan lebih menyiksa. Salib yang digunakan berbentuk huruf X, 2 balok kayu yang bersilangan diagonal. Inilah yang kemudian dikenal sebagai salib Andreas. Ketika Andreas tiba di tempat eksekusi dan melihat salib itu, ia tidak gentar. Ia berjalan lebih cepat, seolah bergegas menuju sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Menurut tradisi, ia menyambut salibnya dengan kata-kata, "O salib yang terberkati, terimalah aku dari antara manusia dan kembalikanlah aku kepada guruku." Selama 2 hari, Andreas tergantung di salib itu, dan selama 2 hari itu pula, ia tidak berhenti berbicara. Orang-orang berkumpul di bawahnya, menangis, memohon agar ia diturunkan. Namun Andreas menolak untuk diturunkan. Ia berkata ia sudah melihat kemuliaan salib Tuhannya dan tidak takut pada salibnya sendiri. Pada hari kedua, nafasnya berhenti. Salib Andreas, huruf X, kini menghiasi bendera Skotlandia karena orang-orang Skotlandia menganggap Andreas sebagai pelindung negeri mereka. Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia atau Persia. Bartolomeus pergi ke Armenia dan memberitakan Injil dengan begitu efektif sehingga raja setempat hampir bertobat. Namun saudara raja yang marah memerintahkan eksekusi. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup lalu disalibkan. Filipus melayani di Frigia dan dibunuh di Hierapolis. Yakobus anak Alfeus dilempar dari puncak bait Allah, lalu dipukuli sampai mati. Simon orang Zelot, si pemberontak yang pernah bermimpi tentang revolusi bersenjata, mengakhiri hidupnya tersalib atau tergergaji. Tadeus dilempari panah di Persia. Satu persatu, nama demi nama, di sudut-sudut dunia yang berbeda-beda, dengan cara-cara yang berbeda-beda, namun dengan satu kesamaan yang tidak bisa diabaikan. Tidak seorang pun dari mereka yang menyangkal, tidak seorang pun yang mengatakan, "Aku mengaku, kami berbohong tentang kebangkitan itu." Tidak seorang pun yang memilih hidup dengan cara melepaskan iman mereka. Dari 12 murid, hanya Yohanes yang tidak mati sebagai martir. Setelah dibebaskan dari pengasingan di Patmos ketika Domitianus meninggal, ia kembali ke Efesus. Di sana, ia menua dengan perlahan. Tubuhnya melemah, jalannya semakin lambat. Matanya yang pernah menatap wajah Yesus dari jarak sangat dekat, kini semakin redup oleh usia. Namun suaranya tidak pernah berhenti. Hieronymus mencatat bahwa di masa tuanya, Yohanes harus digendong ke pertemuan-pertemuan jemaat karena sudah tidak kuat berjalan sendiri. Dan setiap kali ia mengulang kata-kata yang sama, "Anak-anakku, kasihilah seorang akan yang lain." Jemaat bertanya mengapa ia selalu mengucapkan hal yang sama. Yohanes menjawab, "Karena itulah perintah Tuhan, dan jika hanya itu yang dilakukan, sudah cukup." Murid yang paling muda, yang pada malam perjamuan terakhir berbaring bersandar di dada Yesus, yang berlari lebih cepat dari Petrus ke makam, dan yang tetap berdiri di kaki salib ketika yang lain melarikan diri, menutup matanya dalam damai di Efesus dalam usia yang sangat tua. Ia yang hidup paling lama menanggung beban yang paling berat, menyaksikan kematian semua saudara-saudaranya satu persatu, menyaksikan Yerusalem dihancurkan oleh Roma pada tahun 70 Masehi,
menyaksikan penganiayaan demi penganiayaan datang dan pergi. Namun ia juga menyaksikan sesuatu yang lain, Injil yang terus tumbuh, jemaat yang terus bertambah, nama Yesus yang terus disebut di tempat-tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Berdiri sejenak dan renungkan apa yang baru saja kita baca. 11 orang yang pernah bersembunyi di balik pintu terkunci karena takut, pergi ke ujung-ujung bumi dan mati demi apa yang mereka katakan pernah mereka saksikan. Petrus di Roma disalib terbalik, Thomas di India ditombak, Andreas di Yunani terikat di salib selama 2 hari sambil terus berkhotbah, Bartolomeus di Armenia dikuliti hidup-hidup. Satu persatu mereka pergi, satu persatu mereka membayar harga yang tidak bisa lebih mahal dari itu. Dalam sejarah, kita mengenal banyak orang yang mati untuk sebuah kepercayaan. Namun ada perbedaan mendasar antara mati untuk sesuatu yang kamu yakini benar dan mati untuk sesuatu yang kamu tahu benar karena kamu menjadi saksi mata langsung. Para rasul ini mati untuk sesuatu yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri, yang mereka sentuh dengan tangan mereka sendiri, yang mereka makan bersamanya di tepi Danau Galilea setelah kebangkitan. Tidak ada konspirasi yang bisa menjelaskan mengapa 11 orang yang terpencar ke berbagai penjuru dunia yang tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Semua memilih mati daripada menyangkal. Satu orang mungkin bisa bertahan karena fanatisme. 2 orang mungkin karena kelompok yang saling menguatkan. Namun 11 orang di 11 tempat yang berbeda selama puluhan tahun dengan cara kematian yang berbeda-beda tanpa seorang pun yang mundur. Itu bukan fanatisme, itu kesaksian. Di atas pengorbanan mereka, gereja mula-mula berdiri. Dalam waktu kurang dari 3 abad, iman yang dimulai di sudut kecil Kekaisaran Roma menjadi agama resmi kekaisaran itu sendiri. Nero yang membakar orang-orang Kristen sebagai obor taman sudah lama terlupakan. Namun nama Petrus tetap disebut setiap hari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Warisan mereka tidak diukur dengan istana atau monumen batu, diukur dengan setiap gereja yang berdiri di setiap sudut dunia, dengan setiap Alkitab yang dibuka setiap pagi, dengan setiap doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus, dengan setiap nyawa yang berubah karena mendengar Injil yang pertama kali dibawa oleh 12 orang biasa yang pernah berlari ketakutan di malam Getsemani. Mereka tidak meninggalkan kekayaan, mereka tidak meninggalkan kekuasaan, mereka meninggalkan kesaksian, dan kesaksian itu masih hidup sampai hari ini, 2000 tahun kemudian, dalam miliaran jiwa di seluruh penjuru bumi. Mereka rela mati untuk iman mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup karenanya? Bukan pertanyaan retoris yang menggelantung di udara. Ini adalah pertanyaan yang menuntut jawaban nyata, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan cara kita bangun setiap pagi dan memilih bagaimana kita akan hidup. Apakah iman yang mereka wariskan dengan darah itu kita perlakukan sebagai warisan berharga yang kita jaga dan hidupi? Ataukah hanya sebuah tradisi yang kita simpan rapi di rak, hanya dikeluarkan pada hari-hari tertentu? Jadilah seperti Petrus yang bangkit dari penyangkalan terdalamnya
untuk menjadi batu karang gereja. Jadilah seperti Thomas yang membawa iman ke ujung dunia yang tidak ada peta untuk sampai ke sana. Jadilah seperti Yohanes yang di penghujung hidupnya hanya menyisakan satu pesan yang tidak pernah usang: kasihilah seorang akan yang lain. Karena melalui orang-orang seperti itulah, orang-orang biasa yang memegang sesuatu yang luar biasa dengan tangan yang tidak pernah berhenti gemetar, namun tidak pernah melepaskannya. Dunia ini terus berubah, satu nyawa pada satu waktu, dari generasi ke generasi, sampai kepada akhir zaman. Demikianlah kisah 12 murid Yesus. Mereka sudah menyelesaikan bagian mereka. Kini giliran kita.